Is. Kamu bawa apa itu? Oh hai Nana, tadi aku beli buku-buku baru. Lihat deh, desainnya lucu-lucu banget kan? Wah, iya. Covernya menarik banget. Jadi pengen baca. Ngomong-ngomong, aku penasaran deh. Kenapa sih desain cover itu penting banget untuk sebuah buku? Pertanyaan bagus Nak, sini aku jelasin. Ayo guys, ikut aku jalan-jalan ke toko buku. Wah, tempatnya besar ya. Meskipun ada pepatah jangan menilai buku dari covernya, tapi kenyataan desain cover sangatlah penting Nak. Apalagi bagi kita anak DKV. Karena kalau kita mau beli buku, pasti lihat covernya dulu kan? Cover menarik dan menggambarkan cerita yang bikin kita penasaran. Itu jadi faktor penentu keberhasilan penjualan buku. Oh, jadi cover itu penting untuk menarik perhatian pembeli. Yap, contohnya saat kita melihat buku-buku di sini. Oh, gitu ternyata. Kira-kira sebagai desainer, proses desain cover itu dimulai dari mana ya? Nah, menurut artikel yang aku baca dari Meika Azrita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan genre dan tema buku. Desain cover perlu mendukung tema dan genre yang ingin disampaikan pengarang dalam bukunya. Tentang apa buku itu? Apakah buku tentang bergenre fantasi yang isinya tempat menakjubkan? Atau buku bergenre misteri yang membuat kita penasaran? Buatlah garis besar tema buku untuk memutuskan jenis nuansa yang ingin digunakan di sampul buku. Lalu yang kedua, pilih arah desain sesuai tema dan cari inspirasi. Kita harus menyesuaikan arah desain cover dengan nuansanya. Contohnya cover buku ini. Covernya menggunakan warna-warna gelap dan ilustrasi hantu yang memberikan nuansa menegangkan, sesuai dengan cerita di dalamnya. Terus, inspirasi digunakan sebagai acuan untuk kita kan? Agar bisa mendesain sesuai dengan nuansa tema buku. Bener Nak, kita perlu mengumpulkan inspirasi visual untuk memandu keseluruhan tampilan. Lalu, cover buku itu ada elemennya nggak sih, Is? Ada Nak, cover buku memiliki 3 bagian wajib. Ada cover depan, cover belakang, lalu dihubungkan dengan punggung buku. Selain itu, ada elemen lainnya yang melengkapi cover buku yang bisa kalian lihat di foto ini. Terus, selanjutnya kita harus apa? Selanjutnya, kita wajib riset pasar lalu gunakan hierarki visual. Hierarki itu digunakan untuk menonjolkan urutan yang ingin kita tonjolkan ya? Yap, itu tujuannya. Dalam cover buku, hierarki disusun dari judul dan gambar yang paling menonjol. Kemudian subjudul jika ada, lalu ditambahkan nama penulis. Yang keenam, ada pemilihan warna, font, dan grafis. Warna, grafis, dan font harus dipilih hati-hati, disesuaikan dengan isi ceritanya. Kita bisa menggunakan makna psikologis warna untuk menarik perhatian pembeli, seperti buku ini. Ia menggunakan warna biru dan hijau yang dominan. Secara psikologis, warna biru dapat merangsang pikiran jernih. Lalu, warna hijau itu secara psikologis menenangkan ya? Setiap aku lihat warna hijau, suka keinget alam deh. Iya, Nana. Terus, gaya grafis dan tipografi itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Iya, pertimbangkan pesan apa yang ingin gaya grafis sampaikan ke otak pembeli. Jangan lupa sesuaikan juga tipografi dengan era di mana buku itu dibuat. Misalnya gambar vintage dan tipografi yang menyiratkan latar sejarah seperti karya-karya Pramudia Anantatur. Hati-hati dengan sumber gambar kita berasal, jangan sampai cover kita sama dengan cover buku lainnya. Jadi, fokus pada satu gambar bisa jadi cara yang efektif ya, Is? Iya Nak, gambar yang kuat dapat mewakili tema cerita tanpa membingungkan pembaca. Kita juga bisa bereksperimen dengan tipografi. Dari jenis fontnya, ukuran, warna font, dan efek-efek bisa menghasilkan cover se-eye-catching ini.
Jangan lupa tambahkan sinopsis di bagian belakang buku untuk memancing rasa penasaran dan tagline jika ada. Akhirnya, kita mencetak. Sudah melakukan testimoni lalu mengumpulkan feedback, baru kita mencetak sesuai kebutuhan. Penting untuk mengetahui format dan ukuran yang dibutuhkan oleh printer, apakah itu hardback atau paperback. Masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Nah, jadi gitu proses pembuatan desain cover buku. Wah, ternyata prosesnya panjang juga ya. Sekarang aku jadi makin paham. Untuk link artikelnya aku cantumin di bawah video ini ya. Udah segitu aja video kali ini. Jangan lupa support kita terus di Cari Cara Cafe. Bye-bye.